Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri kurikulum Merdeka. Yang harus diperhatikan di sini bahwa untuk kurikulum Merdeka itu kita memiliki capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasi di dalam menghitung sesuatu. Dan tujuan pembelajaran atau alur dan tujuan pembelajaran kita memiliki 4, yaitu mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku, menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. Yang ketiga adalah menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. Yang keempat, menggunakan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan melibatkan segitiga siku-siku. Sekarang kita akan melihat identifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Yang pertama adalah, kalau ada segitiga dengan sudut theta, maka di depan sudut theta itu adalah sisi depan, yang didefinisikan sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Sementara yang kedua adalah sisi samping, yaitu definisinya adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Terus sekarang sisi miring, yaitu sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Kita bisa lihat di gambar ini. Sebelumnya kita lihat coba untuk gambar ini. Ya, untuk menggunakan contoh di kegiatan eksplorasi yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring segitiga. Jadi, coba dipikir sisi miring, sisi segitiga ini yang mana, dan sisi samping, sisi depan yang mana. Karena ini nanti sebagai dasar untuk materi berikutnya. Sekarang kita akan menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. Yang pertama adalah nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap orang itu selalu sama. Jadi sudut tetanya itu selalu sama. Nilai perbandingan ini mempunyai nama khusus yaitu tangen atau disingkat tan. Tan suatu sudut dapat ditemukan dengan membagi panjang sisi depan dan sisi samping segitiga. Coba diperhatikan seperti ini untuk gambarnya. Jadi kalau ini theta, maka depan dari sudutnya itu adalah sisi depan, sebelahnya di sisi samping. Sementara yang berseberangan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Dengan rumus tangan theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Ya, itu adalah nilai perbandingan. Hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut siku-siku. Coba kita perhatikan suatu segitiga ABC dengan sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Kita akan melihat untuk sisi beta, sin beta sama dengan depan dibagi miring atau B dibagi C. Sisi cos samping dibagi miring yaitu A dibagi C. Sisi nilai tangen depan dibagi samping B dibagi A. Kotangen beta sama dengan samping dibagi depan atau A dibagi B. Sekan miring dibagi samping atau C dibagi A, dan kosekan miring dibagi samping atau C dibagi B. Ya, untuk kosekan miring dibagi depan atau C dibagi B. Kegunaan perbandingan trigonometri tangen theta. Menggunakan perbandingan trigonometri dan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan siku-siku atau sudut siku-siku. Proyek
trigonometri. Dengan mengetahui nilai perbandingan tinggi anak kecil dan bayangannya untuk tangan theta, kalian dapat mencari panjang bayangan anak remaja dan tinggi dewasa yang sebenarnya. Jadi sebenarnya perbandingan antara tinggi dengan bayangannya itu selalu tetap, yaitu dengan theta, sudut theta ini. Oke ya, segitiga sebangun dari tinggi dan bayangan suatu benda. Ini adalah contoh untuk satu perhitungan di mana diketahui tangan 30 sama dengan 0,57, maka tangan theta itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Oke ya, coba diperhatikan untuk gambar yang ini, di mana ada tinggi anak itu ada 148 dan jaraknya itu belum diketahui. Maka kalau kita mencari jarak, itu cukup dengan tangan kalau tetanya sudah diketahui. Oke ya, coba diperhatikan seperti ini. Tangan theta itu sisi depan dibagi sisi samping, maka tangan theta itu sama dengan 148 dibagi samping. Kalau samping nggak tahu berarti X. Dan tangan theta diketahui yaitu 0,57, maka bisa kita buat nilai dari X-nya. Oke ya, coba diperhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Coba kita akan lebih ke aplikasi. Untuk mengukur ketinggian, untuk menghitung tiang bendera, tidak perlu memanjat, bisa dengan menggunakan rumus tangan. Coba diberikan untuk gambar ini. Alat untuk mengukur satu kemiringan yaitu namanya alat klinometer. Untuk bisa mengukur suatu elevasi, maka kita harus membuat namanya klinometer yang berfungsi mengukur sudut kemiringan, elevasi maupun depresi. Kemudian akan melakukan percobaan mengukur objek di lingkungan. Yang harus diadakan atau untuk bisa membuat ini, maka yang harus disediakan adalah selotip dan gunting, satu sedotan, satu busur, satu tali, dan satu anak panah atau satu pemberat. Bagaimana menggunakan klinometer? Coba diperhatikan untuk gambar ini. Jadi, ketika kita menggunakan klinometer, maka kita harus bisa melihat dari sedotan ujung benda yang mau kita ukur. Setelah itu, kita akan melihat berapa sudut dari pemberat pada busurnya, sehingga kita akan mengetahui berapa derajat kemiringannya. Ya, dari hasil satu pengukuran, coba diperhatikan dari hasil satu pengukuran, bisa kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini. Ada tiang benda, ada tinggi benda yang diukur, yaitu E sampai G, dan sudutnya, kita bisa melihat sudutnya, maka yang kita ukur sebenarnya adalah E sampai D. Tetapi kita bisa menambahkan dengan tinggi pengamat, yaitu A sampai F. Maka nanti hasil tingginya itu adalah E sampai G dengan ukuran sudut yang sudah kita ketahui dan dari jarak pengamat dengan benda yang sudah diketahui. Kita harus bisa menghasilkan 3 hasil pengukuran. Yang pertama adalah sudut elevasi, yang kedua adalah jarak pengamat dengan benda yang diukur, yang ketiga adalah tinggi mata pengamat. Sekarang untuk mengukurnya, kita tetap memakai tangan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Maka tangan theta itu adalah tinggi benda dibagi jarak pengamat dengan benda. Maka kita akan mendapatkan tinggi benda sama dengan tangan theta dikali, jadi harga tangan theta dikali dengan jarak pengamat dan ditambah dengan tinggi pengamat. Itu adalah cara mengukur suatu ketinggian. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya itu tadi adalah langkah-langkah bagaimana kita mengukur suatu ketinggian
dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, jadi kita akan siap untuk mengadakan suatu eh, aplikasi atau kita harus mengadakan suatu proyek dari materi perbandingan trigonometri. Semoga bermanfaat video ini dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.